Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikid dayani, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnani wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ala mari zamani, amma ba'du. Hadratal muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami'i sayhina ayuhal mukarramun sahibal fudala allazi yahduruna fi hadzal masjid jami' amanan hafizakumullah wa ri'akum. Ayuhal ikhwan, subuh sekarang kajian kita ganti tema nih. Kemarin kita sudah mengupas beberapa bab mengenai perjalanan setelah kematian. Nah, sekarang kita akan mengupas perkara yang menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Salah satunya adalah ungkapan syukur ya. Jadi bab syukur. Kenapa kita harus bersyukur? Nah, pertanyaannya, kalau orang Cianjur Selatan bilang, because in reality human are from nothing ya, then become exist. Kegayaan sekali-sekali lah. Jadi karena pada hakikatnya manusia itu dari ketidakadaan ya, dan kemudian menjadi ada. Kemudian manusia itu bisa eksis padahal asalnya dari ketidakadaan ya. Kita lahir tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan sehelai benang pun tidak punya gitu ya. Nah, itu harus kita sadari juga itu ya. Maka perlu kita mengungkapkan syukur ya. Apa saja makna syukur gitu. Nah, kalau kita simak kata syukur dalam tatanan bahasa Arab di dalam Al-Quran, itu terdiri dari huruf shin, kaf, dan ro. Syukur itu ya. Nah, kemudian dari 3 rangkaian huruf ini, sulasi mujarad ini kemudian berkembang ya. Berkembang menjadi beberapa kata yang bermakna. Di antaranya misalnya syakaro. Syakaro itu pengakuan ya. Kemudian yaskuru. Yaskuru itu membalas jasa ya. Kemudian yang sering kita dengar itu adalah syukronan atau syukron. Kalau di Arab sering kita dengar kata itu syukron, artinya terima kasih. Nah, ini juga dari kata dari huruf shin, kaf, dan ro. Nah, sekarang apa bedanya kata jazakumullahu khairan katsira ya dengan kata syukran? Jaza yudzauna yudza gitu. Artinya maknanya ini 3 kata ini akan diberi balasan gitu ya. Jadi kalau pakai kata jazakumullahu khairan katsiran, maknanya semoga Allah membalas kepada Anda ya dengan yang berlimpah gitu. Katsiron, jadi ada harapan doa kita kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita supaya Allah membalas ya. Allah membalas dengan balasan yang lebih, maka kita gunakan kata jazakumullahu khairan katsira ya. Nah, kalau ada orang yang mengucapkan gitu kepada kita, jazakumullahu khairan katsira, kita jawabnya wa iyyakum. Wa iyyakum ya. Semoga kebaikan itu juga
kembali kepada engkau gitu ya. Nah, kalau kalimatnya syakara yaskuru syukron atau berterima kasih ya, hanya sekedar berterima kasih, itu jawabnya wa iyyaka gitu, ya. Wa iyyaka hanya kepada kamu, tapi tidak jamak, tunggal gitu, karena dia hanya terima kasih ya, wa iyyaka aja gitu. Karena tidak ada doa di sini gitu ya. Atau umumnya orang Arab pakai kata afwan misalnya ya. Itu sama-sama gitu ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, maka substansi dari kata syukur ya, yaitu kita memuji Allah atau memuji orang lain yang sudah berbuat baik, memberi kenikmatan kepada kita ya. Misalnya kita sedang butuh uang, tiba-tiba dipinjamkan uang gitu, ya. Atau sedang lapar, sedang haus, ada yang memberi makan, ada yang memberi minum, ya. Atau sedang tidak tahu arah, tidak tahu ilmu, tiba-tiba ditunjukkan arah dan ilmu yang benar sehingga tidak tersesat. Nah, ini juga merupakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan atau bisa diberikan melalui perantara makhluk, yaitu manusia ya. Wa qalallahu ta'ala faskuruni askurkum, maka ingatlah kepada aku pun akan ingat kepadamu. Jadi di antara bentuk syukur adalah mengingat Allah ya. Waskuruli, bersyukurlah kepada aku, wala takfuruni, jangan kamu kufur kepada aku. Jadi perintah Allah, kalau orang yang mengingat itu pasangannya adalah bersyukur. Itu bukan sekedar minat, tapi harus juga mau bersyukur gitu ya, sebab ancamannya kufur bagi orang yang tidak mau bersyukur ya. Jadi lawan kata syukur itu adalah kufur ya. Maka bersyukur itu termasuk dalam perkara akidah pertama. Jadi bukan perkara yang ringan. Bersyukur itu termasuk dalam perkara yang akidah gitu ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ini kita coba menggunakan nalar logika kita yang terkait dengan perkara syukur ini. Kenapa pentingnya kita bersyukur ya? Kenapa harus kita bersyukur? Kita kembali ke awal bahwa Allah menciptakan kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita itu tujuannya supaya kita mau beribadah kepada Allah ya. Nah, untuk bisa beribadah kepada Allah, maka Allah memberi bekal kepada kita. Jadi Allah tuh tidak sekedar menciptakan, tapi Allah kasih bekal. Kalau kita bikin sesuatu kan setelah selesai udah dibiarin aja gitu. Kalau bisa dirawat gitu. Tapi kalau Allah itu berikut bekalnya, Allah menciptakan kita. Nah, ini kita harus mengingat ya, harus mengingat bahwa ternyata Allah itu tidak sembarangan menciptakan kita gitu. Tapi berikut jasanya Allah. Allah punya jasa dalam menciptakan kita ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Apa bekal yang Allah berikan kepada kita? 4 perkara. Ya. Bikatbi rizkihi, Allah tentukan rizki kita. Jadi kita diturunkan ke alam dunia tidak dilepas begitu aja, tapi dibarengi dengan rizki kita, dengan umur kita, ya, ajal kita, dengan amal kita, pengetahuan tentang kita beramal, ilmu intinya, wasyaqiyu au sa'idun, ya, termasuk celaka dan bahagia. Nah, kenapa kok Allah kasih bekal celaka? Kalau Allah sayang sama makhluknya, kenapa Allah kasih bekal celaka? Ini peringatan. Yang Allah berikan celaka kepada kita ini adalah early warning.
Dokter mau menyembuhkan kita tidak selalu dikasih yang kenikmatan, enggak, disiksa dulu supaya kita ke depannya itu mau jaga kesehatan. Gitu. Jadi bentuk Allah memberikan syakyu ini, cilaka ini, maknanya adalah supaya kita bisa mengingat-ingat kemudian ke depan lebih hati-hati, ya. Gitu. Maka dampingannya adalah sa'idun, bahagia, ya. Kalau kita bisa menjaga diri kita dari cilaka, maka kita akan bahagia. Nah, sekarang pertanyaannya jemaah, apa bisa kita hidup di dunia tanpa ketetapan Allah? Mampu nggak kita hidup di dunia dengan kesuperan kita, baik itu super berpikir, super kekuatan, ya, super jabatan dan super segala macamnya di alam dunia ini yang kita miliki? Kita bisa hidup tapi tanpa ketetapan Allah. Cuma sekedar dilantik oleh manusia jadi pejabat tinggi misalnya, jadi raja, terus tanpa ketetapan Allah bisa nggak kita? Ya, minimal melaksanakan amanat aja bisa nggak? Kalau Allah tetapkan tahu-tahu kita lumpuh, mau apa? Ya, nah disitulah jemaah. Jadi kenapa pentingnya kita bersyukur? Karena kita hidup, apapun kita tetap membutuhkan ketetapan Allah. Gitu, ya. Logikanya gini jemaah. Kalau kita mau kerja nih di satu tempat, melamar kerja, ya. Terus kita dikasih jabatan, dikasih tupoksi, jabatan dengan tupoksinya, ya. Tapi tanpa ada aturan punish and reward, tanpa ada ketentuan gaji, bisa nggak kita kerja? Perusahaan, bos kita tidak menetapkan punish and rewardnya kayak apa, gajinya bagaimana, berapa, cuma dikasih fungsinya aja kita nih sebagai manusia. Bisa nggak kita kerja? Sama, jemaah. Kita juga hidup di alam dunia, kita ditentukan oleh Allah, diangkat sebagai manusia. Bukan kita diturunkan ke dunia sebagai tikus atau kucing. Kita dikasih kehormatan sebagai manusia, jabatan fungsinya sebagai manusia, tapi tanpa ketetapan Allah, pusing kita. Ya, gitu jemaah. Maka di sini penting kita mengingat kembali kepada Allah, gitu. Ya, maka kata syukur ini juga bagian daripada konsep ibadah. Kalau tadi akidah, kalau sekarang kata syukur bagian dari konsep ibadah. Ya, seperti apa konsep dasar ibadah? Nah, ini dalam Hasyiah I'anatul Talibin, ya. Wal hasilu annal ibadata ala salasati aqsamin, gitu. Jadi kesimpulannya ibadah itu terbagi 3 macam. Jemaah. Imma antakuna badaniyatan mahdotan, gitu. Ada kalanya ibadah itu berupa ibadah badaniyah mahdoh. Badaniyah mahdoh fayamtani'u atau kilu fiha ila raqatit tawafi tab'an, gitu, ya. Nah, jenis ibadah yang badaniyah mahdoh ini yang tidak bisa diwakili, seperti sholat, ya, itu tidak bisa diwakili, gitu. Nah, syukur, kemana masuknya syukur ini? Ke ibadah ini, badaniyah mahdoh. Karena syukur tidak bisa diwakili. Kita nggak bisa, ya istriku tolong dong sampaikan syukur saya kepada Allah, nggak bisa. Syukur itu harus dilakukan oleh kita sendiri, karena ini sifatnya badaniyah
mahdoh, gitu. Ya, jadi nggak bisa diwakili jemaah. Imma antakuna maliyatan mahdotan fayajuzu atau kilu fiha mutlakon gitu. Kemudian ada ibadah maliyah mahdoh. Ibadah ini boleh diwakilkan kepada orang lain secara mutlak. Apa ibadah-ibadah yang bisa diwakilkan pada orang lain? Badal haji misalnya, ya gitu. Itu jemaah. Itu termasuk apa tadi? Maliyah mahdoh, ya. Kemudian ada ibadah maliyah ghairu mahdoh. Nah, ini kanusukin fayajuzu atau kilu fiha bisyarti al-marri gitu. Jadi ibadah ini yang apa namanya? Ibadah yang boleh diwakili tapi menggunakan syarat tertentu. Ya, menggunakan syarat tertentu gitu jemaah. Jadi bersyukur tadi termasuk ke dalam badaniatan mahdotan, ibadah badaniyah mahdoh gitu. Ya, gitu jemaah, yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Nah, kemudian kalau nikmatnya itu hasil kejahatan, boleh nggak disyukuri? Ada dapat nikmat nih, mencuri, dapat sepeda motor, kan banyak tuh ya, pencurian sepeda motor. Boleh nggak disyukuri itu? Ya, gitu, nggak boleh jemaah. Karena mencuri bukan bagian dari ibadah. Jadi nikmat yang bisa disyukuri oleh kita, yaitu nikmat yang sumbernya adalah ibadah. Gitu. Kan nggak mungkin mencuri niat ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, nyolong motor, enggak. Ya. Ya. Terus disumbangkan kepada data. Sekian persen, ya ada sekian persen. Itu bagaimana itu hukumnya? Ya, biasanya di yayasan dulu, yayasan. Terus dia ambil bagiannya itu, bagian itu. Iya. Itu hukumnya haram dan mencilakakan. Karena tidak boleh kebaikan dicampur dengan kejahatan. Cuma masjid gitu kan. Cuma masjid nggak boleh. Nggak boleh. Ada hukumnya. Ada hukumnya jelas. Jelas ya. Bahkan Allah melarang itu. Rasulullah melarang. Pernah dulu di Madinah ada satu masjid yang Rasulullah perintahkan untuk dibongkar. Di Madinah. Ya. Jadi jangan mencampur perkara baik dengan perkara buruk. Bukan itu makna daripada tobat. Pembersihan bukan itu. Ya. Hukumnya kita bertobat itu yang kaitannya dengan hablum minanas harus dikembalikan. Hukumnya yang berkaitan dengan hablum minanas atau minta ridho. Hah? Uang pemerintah kan uang manusia, bukan uang jin. Hah? Apa yang diperintahnya jin? Gitu. Ya. Kalau misalnya ini ya tobat kemudian ya kembalikan. Masalah kemudian oleh si pemerintahnya dikorupsi lagi, itu urusan dia. Tapi yang menyangkut dengan nafsinya, dirinya dia selamat. Daripada dikekepan terus. Itu. Ada mijan gitu ya. Hah? Ada mijan. Iya.
Ada hisab. Memang baik, saya udah baik nih, kerja masyarakat, kerja bersih sama diri. Tapi hasil kerjanya itu tadi. Mizan itu adanya setelah proses hisab. Jadi timbangan nanti di akhirat itu setelah hisab menentukan. Nah, yang perkara-perkara tadi itu adanya dihisab dulu. Jadi hasil hisabnya sudah menentukan kesalahannya, baru kesalahannya ditimbang lagi. Gitu. Jadi bukan mizan pada tempat pertama, maka mizan itu bukan di alam barzakh. Mizan itu adanya di alam akhirat. Gitu. Hisab baru ada di alam barzakh. Ya. Gitu. Maka tidak boleh disyukuri. Tidak boleh. Ya. Syukur itu antakuna badaniatan mahdoh, karena syukur itu berupa ibadah badaniyah mahdoh, ya. Maka seorang ulama sufi Ibnu Taimiyah rahimahumullah qol asyukru yakunu bil qalbi wal lisanu wal jawarihu, ya. Jadi rasa syukur itu datangnya dari hati, dilewatkan melalui lidah dan anggota tubuh. Jadi syukur itu tetap harus diucapkan, tapi harus dalam hati dan diucapkan, kemudian ada implementasinya, ada pembuktiannya. Lewat mana? Jawarihu, lewat perbuatan kita, anggota badan kita, gitu, ya. Gimana kalau cuma dengan lisan? Walhamdulillah yakunu ila bilisani. Walhamdulillah yakunu ila bilisani artinya mengucapkan alhamdulillah itu hanya bisa diungkapkan secara lisan. Jadi hanya dicatat sebagai pahala lisan. Jadi kita dapat nikmat alhamdulillah ya Allah, nuhun ya Allah, alhamdulillah, itu hanya dicatat sebagai pahala lisan. Belum menjadi fakta syukur yang sesungguhnya, gitu, ya. Ada'ul jismi tansyaku al ibadata, dan syukur dengan anggota badan itu harus diwujudkan dengan tansyaku al ibadata, meningkatkan ibadah. Jadi tidak seimbang kalau kita bersyukur alhamdulillah tapi ibadahnya tidak bertambah. Gitu. Ya? Hah? Iya, gitu. Ya, ini ada di dalam kitab Majmu'ah Al-Fatawa. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan otak saya, bukan mulut saya. Menggunakan referensi yang jelas. Ya. Dalil-dalilnya jelas. Kemudian seperti apa sesungguhnya kaidah fikih dari bersyukur? Kemudian amalan apa saja untuk bersyukur, ya? Menurut ulama fikih Ibnu Qayyim dalam Thariq Hijratain, ya. Ini halaman 508. Asana'u ala ni'ami wa mahabatuhu, memuji atas nikmat yang diterima, ya. Kemudian wa mahabatuhu, dan mencintai nikmat yang kita terima itu, ya. Caranya dengan cara wal amalu bi taati. Kemudian kenikmatan yang kita terima itu harus kita gunakan untuk menambah ketaatan. Gitu, ya. Kita dapat rizki dari Allah. Entah itu bonus, entah itu apa, ya. Terus kan kita pasti cinta nih. Namanya dikasih harta, tambahan kan kita pasti mencintai harta kita. Nah, kalau kita mensyukuri itu, hartanya itu hanya boleh dipakai untuk meningkatkan ketaatan. Gimana kalau dipakai beli mobil? Boleh. Kalau mobilnya itu dipakai untuk ngaji, untuk silaturahmi, untuk lebaran, boleh. Tapi jangan sekali-sekali dipakai ke diskotik. Kalau udah dipakai ke diskotik, jual aja itu mobil. Hah?
Ya kan rezekinya beli sendal. Beli baju. Makasih Pak Haji. Itu, ya. Atau mendekatkan ketaatan itu, meningkatkan ketaatan, sedekahnya tambah. Infaknya tambah, jariahnya tambah. Jangan tambah kenikmatan, tambah korek. Tambah pelit, oh bahaya itu. Gitu. Ya. Gitu. Kenapa jemaah? Patokannya itu sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi di antaranya Allah memberikan tambahan kenikmatan kita itu tujuannya supaya kita bisa memberi manfaat yang lebih kepada lingkungan kita, kepada keluarga orang lain gitu. Kalau dihabisin diri sendiri cukupnya apa sih? Hah? Makan yang paling mahal dah besok paginya bau. Apa coba? Gitu. Ya? Gitu. Ya. Gitu. Jadi sebaik-baiknya kita mensyukuri nikmat Allah itu ya dengan memberi manfaat. Semakin tambah milik, semakin lebih manfaat yang kita berikan, gitu, ya. Termasuk jamaah memfasilitasi. Punten-punten ya, kita nggak punya ilmu untuk ngaji, minimal memfasilitasi, gitu, ya. Gitu, jamaah. Nah, yang bahaya itu kebalikannya dari syukur, yaitu kufur, ya. Ini yang kaitannya dengan ilmu nih. Allah Ta'ala sampaikan, istarau bi ayatillahi samanan qalilan fasadu an sabilihi. Ya. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini yang kufur. Ya. Kufur itu diantaranya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Kenapa dikatakan harga yang sedikit di sini samanan qalilan? Karena sebesar apapun nilai yang ada di dunia ini kecil sekali dibandingkan dengan nilai nikmat Allah. Maka dikatakan kalau yang menyangkut dengan perkara kufur itu samanan qalilan. Harganya sedikit. Masa kita mau menukar kenikmatan Allah dengan harga yang sedikit? Dikaruniai oleh Allah ilmu, kemudahan untuk mendapat ilmu, tapi kemudian dijual. Ilmu itu punya siapa? Punya Allah. Terus kita jual. Kapan minta izinnya sama Allah? Ya kan? Kalau barang orang dititipin nih sama Allah. Ji Aksa, titip nih ilmu. Kamu sebarkan. Kamu dakwahkan. Kemudian saya hargai. Kapan saya minta izinnya sama Allah? Apa sempat saya, ya Allah, tapi saya punten ya, minta komisi nih. Dari dakwah. Pernah nggak ngomong gitu ke Allah, minta izin? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man akala bi ilmi, siapa yang makan dari ilmu aku akan dibutakan mata hatinya di dunia maupun di akhirat. Ya, orang dalam ilmu pengetahuan aja kalau bikin skripsi nggak jelas tuh kan, ya, ada istilahnya apa? Apa Pak? Kalau itu plagiat ya. Nah itu sama dengan plagiat itu. Ya. Innahum sa'a makanun ya'malun gitu. Sungguh amat buruk. Allah katakan amat buruk apa yang dikerjakan oleh mereka. Nah ini termasuk kufur ya. Jadi hati-hati ya. Dalam perkara agama itu ada syukur, ada kufur ya.
Apalagi sampai dia menghalangi manusia itu untuk berbuat baik. Ya. Adalah itu. Ya, saya pernah telaah itu, terutama tuh di ini, di di dunia politik. Orang itu nggak peduli tuh, main jegal-jegal aja. Ya. Hah? Ada apa? Ada syaratnya, menuntut ilmu itu pakai syarat. Iya, iya. Nah, di antaranya itu wabul qadir. Iya. Iya. Bekal itu mungkin bisa buat gurunya, buat dirinya sendiri, itu. Bagaimana cara berkenaan? Saya kan alhamdulillah ya, beberapa haji dari sana udah punya bekalnya dari ini. Pakai penturan ke Jakarta terus ngajar tanpa apa-apa. Nah, kalau yang taklim yang kecil-kecil, terus dia tidak punya ini, memang profesinya ya sebagai guru, kan. Kalau tidak dikasih upah, walaupun itu gimana gitu, apa nggak dosa sebagai istilahnya muridnya? Begini, ya. Semuanya itu punya tempatnya masing-masing, punya hak dan kewajibannya masing-masing. Murid punya kewajiban untuk memberi, menghormati, menghargai, bahkan menyanjung guru. Tapi tidak boleh mengkultuskan. Guru punya kewajiban memberikan ilmu. Ya. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Rasulullah guru bukan? Guru. Rasulullah punya bahan untuk keduniaan enggak? Punya. Kebun punya. Begini ya. Kalau kita menempatkan pada tempat posisi diri kita masing-masing dan hak kewajibannya masing-masing, itu enak. Karena gini, guru itu kalau dia sudah memulai dengan bismillah, ya, saya niat untuk melaksanakan perintah Allah untuk mencari keridhaan Allah. Ya. Di antaranya adalah mengajarkan ilmu. Tapi saya diberi waktu luang sedikit oleh Allah dan tenaga sedikit oleh Allah, buka aja warung. Kalau perlu pinjam sama santri, sama orang tua santri, ya. Makanya saya mengusulkan di sana itu kalau pesantren atau apa, punyalah lembaga ekonomi, entah itu koperasi, entah itu apa. Nanti Allah yang kembangin itu. Itu Allah yang besarin. Gitu. Daripada otak kita liar mikirin dapur oge. Mikirin ilmu juga, sehingga mutolaahnya tidak akan dapat. Maaf ya, kebanyakan kiai-kiai punten-punten nih, kiai-kiai yang mendagangkan ilmu, mutolaahnya sempit. Hanya sekedar membaca, mengartikan, menerjemahkan dari kitab, sekalipun dia pandai membaca kitab. Karena tidak ada waktu untuk mutolaah. Akhirnya berpikir untuk apa? Untuk cari uang juga. Ya, udahlah. Kalau kita iman kepada ridho Allah, disyaratkan harus. Maka jangan bergantung mencari makan dari ilmu, kecuali ilmu matematika, ilmu dunia, biologi dan sebagainya. Ya. Tapi kalau dalam ilmu agama jangan. Hah? Iya. Ngajarnya ikhlas. Punten ya jemaah ya, saya kan nggak tiba-tiba harus punya harta. Tapi begitu saya merasakan nikmatnya ngajar gratis, ngajar ikhlas, ini dunia nggak sempit ini.
Demi Allah. Makanya saya nggak berani menghargai ilmu, takut diambil kenikmatan dunianya. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Kenikmatan dunia itu kan ada yang kenikmatan dunia yang hakiki, yang benar-benar membuat ketentraman di dalam hati. Rumah tangga nggak pernah berantem dengan istri, saudara-saudari, dengan anak, bahagia dan keluarga. Itu rumah tangga dari harta yang barokah. Kalau kita ngandelin harta banyak tapi di rumah berantem wae, nggak ada kenikmatan. Gitu. Ya. Kadang-kadang orang salah kaprah melihat dunia. Tapi bukan berarti nggak boleh punya dunia. Kiai nggak boleh punya dunia. Itu Imam Malik, konglomerat Madinah itu, Imam Maliki. Jangan salah. Abu Hasan di Irak sampai ngitung emas apa di karena lemarinya nggak cukup. Gitu. Ya. Sampai gini jemaah. Imam Syafi'i itu karena berguru ke Imam Maliki kaget. Kagetnya kenapa? Lihat kekayaannya. Ya, kekayaannya Imam Maliki. Tapi akhirnya merubah konsep fikihnya Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, ya, kalau orang yang mampu beli Alphard, beli carry haram. Kenapa? Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Kita sebagai umat Islam yang kaya-kaya juga harus menunjukkan kemampuan kekuatan kita. Nih loh, Allah itu bukan berarti semua orang Islam harus dibikin sengsara. Enggak. Buktinya banyak orang Islam, tokoh-tokoh Islam yang punya kemampuan dunia yang lebih. Tapi pakai dengan jalan agama. Jangan sampai dia punya kekuatan yang lebih, di sebelahnya tetangganya keseok-seok, kelaparan. Nah itu yang nggak boleh. Ya, habluminasnya. Yang paling baik itu tangan di atas. Iya. Ya, sedikit tangannya di atas. Di bawah terus. Di bawah kayak merek gitu. Bisa nggak ngasih begitu? Ya, gitu. Gitu, ya. Jadi hakikatu syukri inda ahli tahqiqi, ya. Hakikat syukur itu menurut ahli hakikat, ini Imam Quraisy nih, ya. Al-i'tirafu bi ni'matil mu'mini, ya. Mun'imi. Bukan ya, Arabna gundul ya. Al-i'tirafu bi ni'matil mun'imi. Nah, adalah syukur itu adalah pengakuan atas binikmati, atas nikmat Allah, ya, sebagai zat pemberi nikmat gitu. Jadi kita mengakui ini. Mengakui nikmat Allah, ya. Karena semua datangnya kenikmatan itu hanya dari Allah. Kalau yang lain perantara. Jangan pernah menganggap kita, oh terima kasih, syukur saya diangkat jadi pejabat ini ku presiden. Enggak. Enggak mungkin presiden ngangkat kita kalau Allah enggak izinkan. Ya. Ala wasil kudu'i. Nah, dengan jalan khudu, tunduk. Kan kebanyakan sekarang itu kalau dapat nikmat itu bentuk syukurnya apa? Pesta. Ya enggak? Wah syukuran. Judulnya syukuran. Makan-makan. Sombong. Ya, ya, diliput TV, diliput. Hah? Pesta rakyat. Naonan. Kaidah syukur hakikatnya adalah membuat kita semakin tunduk. Khudu, semakin tunduk gitu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping itu jamaah sekalian, ya, la yazkurullaha ma la yazkurun nas.
Untuk keseimbangan bentuk syukur ini Rasulullah SAW mengajarkan kita, karena nikmat Allah itu pasti melalui perantara, ya, di antara perantara manusia, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita juga untuk pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Nah itu tadi kan, terima kasihnya murid kepada guru seperti apa, ya. Itu ada masuknya dalam ilmu tasawuf adab. Masuk dalam adab, ya, ilmu tasawuf gitu, ya. Jadi la yaskurullah, tidak akan diterima syukur kita oleh Allah, malah yaskurunas, kalau tidak pandai mengucapkan terima kasih atau bersyukur kepada sesama manusia yang sudah menjadi perantara. Gitu, ya. Wa qala Allah Ta'ala, kenapa begitu sangat pentingnya kita itu pandai bersyukur baik kepada Allah maupun kepada manusia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Mau enggak? Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Karena ancamannya inna azabillah syadid. Ancamannya azab yang sangat keras kalau nggak pandai bersyukur, gitu jemaah, ya. Maka qalat bahulama, kalau misalnya nih, ya, anak atau ada orang yang membantu terus itu, ya, dia takut nggak bisa mulang tarima, itu disampaikan atas itu udah cina gitu. Ya, orang dulu mah begitu. Udah, karena takut nggak bisa pulang tarima. Maka dia bilang udah, jangan dibantu terus. Ya, kalau sekarang makan hayo. Nah, bagaimana kita mengembalikan berterima kasihnya? Gitu, ya. Bentuk syukur pertama yang diajarkan ku Allah dan Rasulnya adalah Idul Fitri. Idul Fitri pertama itu implementasi dari syukur pertama umat muslim yang dipimpin ku Rasulullah. Karena begitu turun perintah Ramadan, puasa Ramadan, kemudian terjadilah perang Badar di dalam puasa Ramadan. Kemudian menang perang Badar. Nah, perintahnya untuk mensyukuri kemenangan itu bentuknya adalah Idul Fitri. Gitu, jemaah. Idul Fitri. Asbabunnya itu. Ya. Gitu, ya. Kan 300 lawan 1000, ya. 300. Dikasih menang sama Allah. Nah, Allah perintahkan bentuk syukurnya itu bukan pesta, tapi semalaman takbir mengagungkan nama Allah. Gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan jamaah kalau kita menerima nikmat, kita boleh itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Sekali aja. Jadi kalau yang nggak takbir nggak syukur itu ya? Nggak juga, karena tadi oh takbiran di malam Idul Fitri, dia nggak bersyukur. Gitu. Nah, kemudian setelah perang Badar itu, roja'tu minal jihadil asgori ilal jihadil akbar. Rasulullah menyampaikan bahwa baru pulang dari pertempuran kecil menuju pertempuran yang sangat besar. Faqila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa pertempuran yang paling besar itu wahai Rasulullah? Faqala jihadun nafsi. Ya, jadi di antara kita implementasi bersyukur itu adalah kita pandai memerangi hawa
nafsu. Jangan sampai nikmat yang kita terima kita gunakan untuk mendukung hawa nafsu. Nah, ini salah satu kunci kita bersyukur gitu, ya. Gitu jemaah sekalian. Ini nanti saya sambung lagi ya, karena udah jam 6 sesuai perjanjian. Karena ada doa nih, kurangnya berapa menit tuh? Kurang 3 menit. Doa dulu lah. Ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya mujibud da'watis sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bu'u laka bi ni'matika alayya wa bu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izzal islamana wa muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin wa fi baladis sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i mahawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'watis sa'ilin. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyira kulli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma alhimna rusdi wa izna min syarri nafsi. Allahumma agnina bi ilmi wa zaina bi khilmi wa akhrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yashari'u fi ridaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an tu'ta alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afa inda hisab. Allahumma radin bi qadaika wa barik li fi maqadir Allah hiba majahilta wa la tazalla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.